Bayangkan, seorang pengemis kumal tiba-tiba masuk ruang rapat perusahaan besar yang hampir bangkrut. Semua orang menertawakan, merendahkan, bahkan ingin mengusirnya. Tapi siapa sangka, justru dari mulut pengemis itu keluar kalimat yang menyelamatkan ratusan karyawan dari kehancuran. Inilah kisah viral pengemis jenius yang membuka mata semua orang. Semoga dengan kita menekan tombol like, Allah mudahkan rezeki kita semua. Rapat itu masih berlangsung dengan wajah-wajah penuh putus asa. Kata-kata CEO di akhir bab sebelumnya terngiang jelas. Jika ada ide, katakan. Jika tidak, kita harus bersiap menerima kenyataan pahit. Kalimat itu menggantung di udara seperti pedang tajam yang siap jatuh kapan saja. Direksi terdiam. Beberapa menatap meja kosong. Sebagian lain hanya menghela napas panjang. Jam dinding berdetak keras. Seakan mengejek kebisuan mereka. Seorang direktur muda hampir membuka suara. Tetapi ia menutup mulut kembali. Tidak ada lagi yang bisa ia tawarkan. Semua ide sudah dicoba. Semua jalan sudah ditutup. Di tengah kesunyian itulah, pintu ruang rapat berderi terbuka. Suara kecil itu terdengar nyaring, merobek hening yang menyesakkan. Semua kepala serentak menoleh. Mata mereka menajam, berharap ada utusan investor atau penasihat keuangan yang datang membawa kabar baik. Namun yang masuk bukan siapa-siapa dari dunia bisnis. Yang berdiri di ambang pintu hanyalah seorang pria kurus, berkulit gelap terbakar matahari, dengan pakaian compang-camping. Bajunya sobek di beberapa bagian, celana panjangnya kusam dengan bercak tanah, dan sandal jepit putus satu talinya. Rambutnya kusut, wajahnya kotor, tetapi matanya menyala dengan cahaya yang sulit dijelaskan. Beberapa detik semua orang membeku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pengemis? Di ruang rapat paling penting perusahaan? Siapa yang biarkan orang ini masuk? Bentak direktur keuangan dengan suara bergetar. Bukan hanya marah tetapi juga malu. Ini ruangan khusus, bukan tempat sembarangan orang. Satpam yang biasanya sigap justru terlambat bereaksi. Entah bagaimana pria lusuh itu bisa menembus penjagaan ketat. Satpam baru berlari setelah melihat semua direksi terkejut. Tetapi pengemis itu sudah melangkah ke dalam. Langkahnya pelan, namun penuh keyakinan. Beberapa direksi segera berdiri dari kursi. Wajah mereka merah padam. Usir dia. Sekarang juga. Kita sudah cukup dipermalukan oleh kondisi keuangan. Jangan sampai rapat terakhir ini jadi bahan tertawaan hanya karena gelandangan masuk seenaknya. Suara-suara itu bertubi-tubi menyerang. Tetapi pengemis itu tidak berhenti melangkah. Ia berjalan melewati meja panjang. Tatapannya lurus ke arah CEO. Tidak ada rasa gentar di wajahnya. Meski puluhan mata menatapnya dengan jijik, sinis, bahkan benci. CEO sendiri tertegun. Dalam hatinya ada rasa campur aduk. Marah karena rapat penting diganggu. Bingung bagaimana bisa ada pengemis masuk. Tetapi juga ada sesuatu yang aneh. Ia merasa tatapan pria lusuh itu seperti menembus langsung ke dalam jiwanya. "Pak, izinkan saya bicara sebentar." Suara pengemis itu serak, tapi jelas. Ia tidak berteriak, tidak merendahkan diri, hanya bicara dengan ketenangan yang mengejutkan semua orang. Direktur pemasaran tertawa sinis, menepuk meja keras hingga semua kertas bergetar. "Bicara? Kau pikir rapat ini pasar malam? Apa yang bisa kau ajarkan pada kami? Cara mengemis di lampu merah? Hahaha." Gelak tawa mengejek itu disambut beberapa suara lainnya. Namun anehnya, pengemis itu tidak bereaksi. Wajahnya tetap tenang. Ia hanya menunduk sebentar, lalu kembali menatap CEO. "Saya datang bukan untuk meminta. Saya datang karena saya tahu kalian sedang berada di ujung jurang." Ruangan langsung membeku. Tawa yang tadi bergema kini terhenti mendadak, seperti dipotong pisau. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat semua orang menahan napas. CEO menggenggam kursi dengan erat. Hatinya berdebar tak karuan. Kata-kata itu persis seperti yang ia rasakan, tetapi ia belum pernah mengucapkannya dengan lantang. Bagaimana mungkin orang asing, apalagi seorang pengemis, bisa tahu isi hatinya? Satpam maju hendak menarik pengemis itu keluar.
Namun CEO mengangkat tangannya, menghentikan gerakan itu. Tunggu, katanya lirih tapi tegas. Biarkan dia bicara. Semua direksi sontak bereaksi. Pak, Anda serius? Ini gila. Kita sedang bicara tentang nasib perusahaan, bukan waktunya mendengarkan ocehan orang jalanan. CEO tidak bergeming. Ia memandang pengemis itu lama, lalu mengangguk kecil. Aku ingin mendengar. Suasana ruang rapat berubah drastis. Dari cemoohan menjadi hening penuh tanda tanya. Para direksi menatap satu sama lain, bingung sekaligus kesal. Sementara pengemis itu kini berdiri lebih tegap. Seakan ia memang sudah ditakdirkan untuk ada di ruangan itu. Di wajahnya tidak ada senyum, tidak ada rasa takut. Hanya keteguhan yang memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dan perlahan, suasana rapat yang tadinya dipenuhi kegelapan mulai terasa akan menuju ke arah yang sama sekali berbeda. Ruang rapat itu terasa seperti ruang pengadilan. Dinding kaca yang biasanya memantulkan cahaya matahari pagi, kini terlihat suram meski lampu gantung kristal menyala terang. Kursi-kursi eksekutif berjejer rapi, tapi wajah para penghuninya tak lagi menunjukkan kebanggaan, hanya ketegangan, kecemasan, dan rasa kalah. CEO perusahaan itu, seorang pria berusia 50-an, duduk di ujung meja panjang. Jas hitamnya terlihat rapih, tetapi bahunya merosot seperti menanggung beban gunung. Matanya merah, bukan karena kurang tidur semata, melainkan karena tekanan yang sudah terlalu lama ia tahan. Kertas laporan keuangan berserakan di hadapannya. Angka-angka merah mencolok bagai luka yang terus menganga. Teman-teman, suara CEO itu pecah. Nyaris parau. Kita sudah mencoba semua cara. Promosi besar-besaran, pemotongan biaya, bahkan pinjaman ke bank. Namun hasilnya, kalian tahu sendiri. Ia melemparkan selembar kertas ke meja, hingga berbunyi keras, membuat beberapa direksi tersentak. Angka kerugian di lembar itu begitu nyata, tak bisa lagi ditutup-tutupi. Direktur pemasaran menunduk. Wajahnya pucat pasi. Pasar berubah terlalu cepat. Pak, produk kita sudah tak diminati lagi. Semua strategi digital yang kita lakukan terlambat. Direktur keuangan menimpali, dengan nada penuh putus asa. Utang menumpuk. Investor besar memberi tenggat 1 minggu. Jika gagal, mereka menarik diri. Kita bukan hanya kehilangan bisnis, tapi juga ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan. Ruangan itu hening sesaat. Hanya terdengar desah napas berat dari masing-masing orang. Mereka bukan lagi kumpulan orang berwibawa, melainkan sekumpulan manusia yang dikepung rasa takut. Bayangan kebangkrutan menghantui, seperti hantu yang berdiri di pojok ruangan, siap menelan segalanya. CEO menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia teringat masa-masa awal berdirinya perusahaan itu, ketika ia masih muda, penuh semangat, dan yakin bisa mengubah dunia. Ia mengingat tawa para karyawan di hari ulang tahun perusahaan, juga semangat mereka saat lembur demi target. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang perlahan berubah menjadi kabut hitam. Apakah ini akhirnya? Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Salah seorang direksi mencoba menguatkan, meski suaranya sendiri bergetar. Mungkin, kita harus siap dengan kenyataan, Pak. Kadang Allah punya cara lain untuk menegur kita. Kalimat itu menancap ke dalam dada CEO. Ia sadar, selama ini mungkin ia terlalu percaya pada kekuatannya sendiri, terlalu sombong dengan nama besar perusahaannya. Namun perasaan menyesal itu bercampur dengan ketakutan. Bagaimana wajah ia harus ditunjukkan pada ribuan karyawan besok? Bagaimana ia menjelaskan kepada keluarga yang hidupnya bergantung dari perusahaan ini? Jam dinding berdetak keras, seakan mengejek. Setiap detik yang berlalu terasa seperti palu yang memukul sisa harapan. Suasana semakin menegangkan. Beberapa direksi mulai saling menyalahkan dengan suara meninggi. Ada yang menuding kesalahan di bidang pemasaran, ada yang menyalahkan bagian produksi, bahkan ada yang terang-terangan menyindir keputusan CEO yang dianggap salah langkah. Pertengkaran kecil itu membuat ruangan semakin panas. Suara kursi bergeser, tangan menghantam meja, wajah memerah karena emosi. CEO hanya diam,
menatap kosong ke arah jendela. Dari sana, ia melihat pemandangan kota yang begitu sibuk, orang-orang lalu lalang dengan kehidupan masing-masing. Ironis, di luar sana kehidupan tampak berjalan normal, sementara di dalam ruangan itu, sebuah kerajaan bisnis perlahan sekarat. Akhirnya, CEO mengangkat tangannya, meminta semua diam. "Cukup," katanya tegas, meski suaranya bergetar. "Tak ada gunanya saling menyalahkan sekarang. Ini mungkin rapat terakhir kita sebagai sebuah perusahaan yang utuh. Jika ada ide, katakan. Jika tidak, kita harus bersiap menerima kenyataan pahit." Kalimat itu menggantung di udara. Semua menunduk. Tak ada satupun suara yang berani muncul. Harapan seakan terkubur di balik meja rapat yang dingin itu. Dan di tengah keheningan yang mencekam itulah, pintu ruang rapat perlahan berderi terbuka. Pintu ruang rapat yang berat itu berderi terbuka. Semua mata yang tadinya tertunduk karena putus asa kini serentak menoleh. Yang masuk bukan investor, bukan penasihat bisnis, bukan pula pejabat tinggi yang datang membawa harapan. Yang masuk justru seorang pria lusuh, pakaian compang-camping, dengan langkah goyah dan wajah kotor tertutup debu jalanan. Ruangan yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi bisik-bisik. Para direksi saling berpandangan, heran bercampur marah. "Siapa yang membiarkan orang ini masuk?" bentak salah satu dari mereka. Suaranya pecah karena terkejut sekaligus tersinggung. Satpam yang biasanya menjaga pintu rapat dengan ketat, terlambat bereaksi. Mungkin karena keadaan rapat yang sudah begitu tegang, ia tak menduga akan ada orang asing yang nekat masuk. Sang pengemis kini berdiri di ambang pintu, tubuhnya ringkih, namun sorot matanya tajam, seolah menembus lapisan kemewahan ruangan itu. Direktur pemasaran mendengus keras, lalu tertawa sinis. "Lihatlah, inikah solusi dari masalah kita? Seorang pengemis datang ke rapat penting? Ini bukan hanya memalukan, tapi penghinaan." Suaranya bergema di ruangan, diikuti beberapa gelak tawa getir dari direksi lain. Seorang wanita dari jajaran manajer menutup hidungnya dengan sapu tangan. Jijik mencium bau tubuh pengemis yang jelas tak terurus. "Pak, usir saja orang ini. Kita sudah cukup hancur tanpa perlu ditertawakan lebih jauh karena mengizinkan gelandangan masuk." Pengemis itu tetap diam. Matanya menatap lurus ke meja panjang yang dipenuhi kertas laporan, laptop, dan wajah-wajah berjas mahal. Ia seolah tahu betul apa yang sedang terjadi di ruangan itu. Namun diamnya justru memicu amarah. "Keluar!" seru seorang direksi dengan suara lantang. "Tempatmu bukan di sini. Kau bahkan tak layak berdiri di depan pintu ruangan ini. Apa yang bisa kau lakukan? Mengajarkan kami cara mengemis di jalan." Gelak tawa kembali pecah. Lebih keras kali ini, penuh penghinaan yang menusuk. CEO yang duduk di ujung meja hanya terdiam, menatap pengemis itu dengan rasa bingung. Di satu sisi, harga dirinya hancur karena rapat terakhir yang seharusnya penuh martabat kini berubah jadi tontonan aneh. Di sisi lain, ada sesuatu di sorot mata pengemis itu yang membuatnya ragu untuk langsung mengusir. Ada keanehan yang sulit dijelaskan, seperti ada keyakinan yang tersembunyi di balik tubuh lusuhnya. Direktur keuangan menepuk meja keras, membuat semua kertas bergetar. "Pak CEO, jangan biarkan orang ini mempermalukan kita lebih jauh. Kita sedang bicara tentang nasib ribuan orang, tentang perusahaan yang berdiri puluhan tahun. Masa depan kita dipertaruhkan di sini, bukan tempat untuk lelucon." Suasana memanas. Nada suara naik. Sebagian direksi berdiri dari kursi, menunjuk-nunjuk ke arah pengemis dengan wajah merah padam. Namun justru pada puncak kemarahan itulah, CEO mengangkat tangannya. "Cukup." Satu kata itu menghentikan kegaduhan, meski semua masih menatap pengemis dengan tatapan benci dan curiga. CEO menarik napas panjang, lalu menatap pria lusuh itu. "Kau sudah membuat kegaduhan di rapat penting. Tapi, aku ingin tahu, mengapa kau masuk? Apa yang kau cari di sini?" Ruangan kembali sunyi, hanya detik jam dinding yang terdengar. Semua menunggu jawaban, dengan nada meremehkan yang sama. Seorang direksi berbisik kepada rekannya, cukup keras untuk terdengar. "Ah, pasti dia hanya mencari sisa makanan."
Pengemis tetaplah pengemis. Tak pantas bicara di meja sekelas ini. Bisikan itu disambut tawa kecil yang dingin. Mereka merasa berada di puncak derajat. Sementara pria lusuh di depan mereka dianggap tak lebih dari debu jalanan. Namun pengemis itu akhirnya membuka mulut. Pelan, tenang, tapi cukup jelas untuk semua mendengarnya. Aku tidak datang untuk meminta makan. Aku datang karena aku tahu kalian sedang tersesat. Dan kalian butuh jalan keluar. Kalimat sederhana itu membuat beberapa orang mendengus. Sebagian lainnya menatapnya dengan jijik bercampur heran. Tetapi CEO tidak mengalihkan pandangannya. Ia justru semakin memperhatikan. Ada sesuatu di balik suara parau itu. Direktur pemasaran langsung menertawakan. Tersesat? Hahaha. Apa yang kau tahu tentang bisnis? Kau bahkan tidak punya rumah. Jangan sok bijak di hadapan orang-orang yang membangun perusahaan ini dari nol dengan keringat dan darah mereka. Pengemis itu masih berdiri, tak tergerak oleh cemoohan. Tatapannya tetap kokoh, membuat beberapa direksi merasa tidak nyaman. Seolah hinaan mereka hanyalah angin lalu. Keheningan menegang lagi. CEO menunduk sesaat, lalu mendongak dengan wajah letih. Biarkan dia bicara, katanya lirih, namun tegas. Jika memang tidak ada gunanya, kita bisa usir setelahnya. Tapi sekarang, aku ingin mendengar. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Pak, apa Anda serius? Tanya salah seorang direksi dengan nada tak percaya. Ya, jawab CEO singkat. Kita sudah di ujung jurang. Bahkan mendengarkan pengemis pun takkan membuat keadaan lebih buruk. Suasana berubah hening kembali. Hinaan dan cemoohan masih membekas di udara. Tetapi untuk pertama kalinya, pengemis itu mendapat ruang untuk bicara. Ruangan yang tadinya penuh dengan gelak tawa sinis kini menunggu dengan penuh tanda tanya. Dan dari titik inilah, suasana rapat itu perlahan beralih dari ejekan menuju sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ruangan rapat itu kini sunyi, seakan semua orang menahan napas. Hinaan, cemoohan, dan tawa sinis yang tadi bergema, hilang begitu saja ketika CEO memberi izin pada pengemis lusuh itu untuk bicara. Para direksi menatap penuh rasa tidak percaya. Beberapa di antaranya masih menggelengkan kepala, merasa keputusan itu gila. Bagaimana mungkin seorang pengemis mendapat kesempatan menyampaikan pendapat di ruang rapat paling terhormat? Tempat yang biasanya hanya diisi orang-orang berjas mahal dengan gelar bergengsi? Pengemis itu menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Matanya menyapu ruangan, menatap satu persatu orang di sana. Sorotnya bukan sorot orang kalah, melainkan tatapan penuh keyakinan, seakan ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Sesaat, direksi yang tadi paling lantang menertawakan bahkan terpaksa mengalihkan pandangannya, merasa tak nyaman ditatap sedemikian dalam. Aku mendengar percakapan kalian, ucap pengemis itu. Suaranya berat namun tenang. Kalian menyalahkan pasar, menyalahkan karyawan, bahkan menyalahkan keadaan. Tapi kalian lupa satu hal. Yang rusak bukan hanya strategi, melainkan hati kalian sendiri. Perusahaan ini hancur bukan semata karena angka, tapi karena kesombongan. Sekelompok direksi langsung meledak. Apa maksudmu bicara begitu lancang? Kau pikir kau siapa? Namun CEO mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Ia sendiri menatap pengemis itu dengan serius, ingin tahu lebih jauh. Pengemis itu melangkah perlahan ke dalam ruangan. Sepatunya yang robek membuat bunyi gesekan kecil di lantai marmer, kontras dengan suasana mewah di sekitarnya. Ia berdiri di dekat papan presentasi yang penuh angka merah, lalu menunjuk grafik penurunan yang tajam. Kalian sibuk mengejar keuntungan, tapi lupa pada nilai dasar. Kalian terlalu banyak berhutang, bukan hanya kepada bank, tapi kepada orang-orang kecil yang bekerja siang malam. Keringat mereka tidak lagi kalian hargai, doa mereka tidak lagi kalian pedulikan. Maka jangan heran jika Allah mencabut berkah dari usaha ini. Kata-kata itu jatuh seperti palu yang menghantam dada. Semua terdiam. Ada yang menatap kosong, ada yang berbisik pelan, ada pula yang mendengus. Namun jelas tidak bisa mengabaikan begitu saja. Seorang manajer muda memberanikan diri berkata, "Itu hanya kata-kata."
Apa buktinya? Kau bicara seolah tahu semua masalah perusahaan ini. Pengemis itu tersenyum tipis. Ia menunjuk salah satu dokumen di meja. Laporan pemasaran. Aku tahu kampanye digital kalian gagal karena kalian hanya mengikuti tren tanpa memahami kebutuhan pelanggan. Kalian mengeluarkan miliaran untuk iklan, tapi lupa mendengar suara konsumen yang paling setia. Kalian mengabaikan mereka yang dulu membesarkan nama kalian. Itulah sebabnya merek kalian jatuh. Aku membaca banyak dari berita dan laporan terbuka, dan dari luar saja sudah terlihat jelas bahwa kalian berjalan tanpa arah. Beberapa orang kaget. Bagaimana mungkin seorang pengemis tahu detail itu? CEO memajukan tubuhnya. Tatapannya tajam. Siapa sebenarnya dirimu? Pengemis itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke langit-langit ruangan, seolah mencari kekuatan. Aku bukan siapa-siapa, katanya pelan. Tapi aku melihat dengan mata yang jernih. Saat kalian sibuk menjaga citra, aku sibuk memperhatikan kesalahan kecil yang kalian remehkan. Dan sekarang, kesalahan itu membesar, menghancurkan semuanya. Direktur keuangan yang sejak tadi menahan amarah berdiri dan berteriak. Omong kosong. Semua orang tahu ekonomi sedang sulit. Itu bukan salah kami. Pengemis itu berbalik, menatapnya dengan tenang. Bukan salah kalian? Bagaimana dengan keputusan mengambil pinjaman baru demi menutupi pinjaman lama? Itu bukan strategi. Itu menggali lubang lebih dalam. Kalian menyebutnya manuver keuangan, tapi sebenarnya kalian hanya menunda kehancuran. Itu tindakan putus asa yang dibungkus dengan istilah elegan. Direktur keuangan terdiam, wajahnya memerah. Ia tak pernah menduga ada orang luar yang bisa menyinggung keputusan internal dengan begitu tepat. CEO mengusap wajahnya, hatinya bergejolak. Kata-kata pengemis itu memang kasar, namun jujur. Ada rasa perih sekaligus lega mendengarnya. Seperti luka lama yang akhirnya dibuka paksa agar bisa disembuhkan. Suasana ruangan berubah. Gelak tawa dan cemoohan berganti dengan tatapan serius. Bahkan direksi yang tadi paling meremehkan kini mulai ragu. Pengemis itu tidak berbicara seperti orang mabuk atau asal-asalan. Ia bicara dengan logika yang tajam, dengan pengetahuan yang seolah berasal dari pengalaman nyata. Akhirnya CEO berkata lirih, "Kau bilang kami tersesat. Kalau begitu, menurutmu jalan keluarnya apa?" Pengemis itu menatap langsung ke mata CEO. Senyumnya samar. Namun ada keyakinan yang membuat bulu kuduk meremang. Jalan keluar itu bukan dimulai dari angka, tapi dari hati. Jika hati dibersihkan, strategi akan lebih jernih. Jika kalian kembali jujur, maka rezeki akan kembali diberkahi. Aku bisa tunjukkan caranya, tapi kalian harus siap menerima kebenaran, meski pahit. Ruangan seakan membeku. Semua menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. CEO menghela napas dalam-dalam, lalu bersandar di kursinya. Ia tahu, kata-kata ini bisa jadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Dan dari sinilah, rapat yang awalnya penuh hinaan mulai berubah menjadi panggung pengungkapan kebenaran. Ruangan rapat kembali terdiam. Kata-kata pengemis itu masih menggantung di udara, meninggalkan jejak perih pada hati setiap orang yang mendengarnya. Beberapa direksi mulai menunduk. Sebagian lainnya masih berusaha menepis dengan gengsi yang tersisa. Namun, tatapan CEO tetap terpaku pada sosok lusuh itu, seakan ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Suara CEO terdengar berat, namun penuh ketegasan. Kau bicara seolah mengerti seluk-beluk perusahaan ini. Kau tahu detail yang tak seharusnya kau tahu. Seorang pengemis biasa tak mungkin bisa melihat dengan tajam seperti itu. Pengemis itu terdiam sesaat, lalu tersenyum getir. Jemarinya yang kurus dan kotor menggenggam erat tongkat kayu yang menemaninya. Kau benar, katanya pelan. Suaranya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena menahan kenangan yang pahit. Aku memang bukan pengemis biasa. Aku pernah berdiri di tempat kalian sekarang, bahkan lebih tinggi. Ucapan itu membuat semua orang terperanjat. Ruangan yang tadi penuh dengan tatapan meremehkan, kini berubah menjadi tatapan penuh heran. Bisik-bisik kecil terdengar,
Seolah semua orang mencoba menebak siapa sebenarnya pria ini. Aku lulusan luar negeri, lanjutnya dengan nada getir. Bertahun-tahun aku menekuni ilmu ekonomi, finansial, dan manajemen. Aku pernah diundang dalam konferensi internasional, berbicara di hadapan ratusan pejabat dan pengusaha besar. Namaku dulu dikenal, sebelum semuanya hancur. Direksi saling berpandangan, sulit mempercayai telinga mereka. Bagaimana mungkin seorang yang pernah punya posisi terhormat, kini berakhir menjadi pengemis di jalanan? Pengemis itu menarik napas panjang, lalu menatap ke arah jendela. Aku punya perusahaan sendiri, lebih kecil dari milik kalian, tapi cukup besar untuk memberi nafkah bagi ribuan orang. Aku bangun dengan keringat dan kerja keras, hingga suatu saat, kesombongan membutakan mataku. Aku terlalu percaya diri, mengabaikan nasihat, mengabaikan orang-orang kecil. Aku kira aku bisa mengendalikan segalanya. Aku lupa, semua keberhasilan itu hanyalah titipan dari Allah. Matanya berkaca-kaca. Suaranya serak, seolah setiap kata mengorek luka lama. Ketika krisis datang, aku jatuh. Tidak hanya bangkrut, tapi juga kehilangan keluarga, sahabat, bahkan harga diriku. Aku terpuruk, tak ada yang menolong. Itulah awal dari kehidupanku di jalanan. Aku yang dulu dipanggil ahli, berubah menjadi pengemis. Dari situlah aku belajar bahwa hidup ini bisa berubah dalam sekejap, jika Allah sudah berkehendak. Seorang direksi yang tadinya sinis, kini menelan ludah dengan gugup. Ia tidak lagi melihat sekadar pengemis, melainkan seseorang yang membawa luka sekaligus pengalaman yang nyata. Pengemis itu melangkah maju, berdiri tepat di dekat layar presentasi yang masih menampilkan grafik penurunan tajam. Ia mengangkat tangannya, menunjuk garis yang terus merosot. Inilah yang akan menimpa kalian, jika kalian terus berjalan di jalan yang sama. Aku pernah melewatinya. Aku tahu rasa sakitnya. Dan aku tahu apa yang bisa menyelamatkan kalian, meski itu terdengar gila bagi telinga kalian. CEO menghela napas berat. Dadanya terasa sesak mendengar pengakuan itu. Ada sesuatu yang dalam dirinya berbisik bahwa orang ini datang bukan sekadar kebetulan. Tatapan matanya yang tulus, ditambah luka masa lalu yang begitu nyata, membuat kata-katanya sulit untuk diabaikan. Namun, sebagian direksi masih menolak. Kalau kau memang sehebat itu, kata Direktur Keuangan dengan nada sinis yang dipaksakan untuk menutupi kegugupannya, kenapa kau berakhir jadi pengemis? Bukankah seharusnya ilmumu menyelamatkanmu? Pengemis itu menoleh, menatap langsung dengan mata yang basah namun kuat. Ilmu tanpa kerendahan hati adalah racun. Aku hancur bukan karena aku bodoh, tapi karena aku lupa bersyukur. Aku lupa bahwa semua hanya titipan. Aku lupa bahwa keberhasilan sejati datang bersama ridha Allah. Itulah pelajaran yang kubawa ke ruangan ini. Ruangan kembali senyap. Semua yang hadir merasakan getaran dari kata-kata itu. CEO menunduk, matanya berkaca-kaca, teringat pada kesalahannya sendiri selama ini. Ia terlalu sibuk menjaga gengsi, mengejar ambisi, dan melupakan orang-orang yang dulu menjadi tulang punggung perusahaannya. Aku tidak datang untuk dipuji, lanjut pengemis itu. Dan aku tidak berharap kalian mempercayai semua ucapanku. Tapi jika kalian mau mendengar, aku bisa menunjukkan jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin terdengar mustahil, tapi jika kalian berani mencobanya, kalian akan melihat bagaimana Allah membuka pintu yang selama ini kalian kira sudah tertutup rapat. CEO menggenggam erat tangannya sendiri. Ada gejolak besar dalam hatinya, antara ragu, takut, dan sekaligus berharap. Ia sadar, pria ini bukan pengemis biasa. Ada rahasia besar di balik kejatuhannya, dan ada hikmah yang bisa jadi menjadi jawaban bagi perusahaan yang sedang sekarat ini. Keheningan kembali menyelimuti ruang rapat. Semua orang terdiam setelah pengemis itu membuka rahasianya. Suasana yang tadinya penuh ejekan kini berubah menjadi campuran rasa heran, curiga, dan penasaran. Mereka tidak lagi melihat sekadar orang lusuh, melainkan sosok dengan luka masa lalu yang menyimpan pelajaran berharga. CEO menghela napas panjang. Wajahnya pucat, matanya lelah,
Tapi di balik itu ada kilatan harapan yang sulit disembunyikan. Kalau benar kau pernah berada di posisi seperti kami, katanya dengan suara bergetar, maka buktikan. Tunjukkan jalan keluar yang kau maksud. Apa yang harus kami lakukan? Semua mata tertuju pada pengemis itu. Ia berdiri tegak meski tubuhnya ringkih. Ia menatap layar presentasi, lalu menatap wajah-wajah penuh keangkuhan yang kini mulai rapuh. Bibirnya melengkung tipis, senyum yang lebih mirip peringatan daripada kebahagiaan. Baiklah, katanya tenang. Kalau kalian memang siap mendengar kebenaran, maka aku akan bicara. Tapi aku ingatkan, jalan keluar ini terdengar gila. Kalian mungkin akan menertawakan, mungkin akan menolak mentah-mentah. Namun bila kalian berani melangkah, justru disitulah keajaiban bisa datang. Beberapa direksi mendengus, sudah siap mengejek lagi. Namun CEO menatap tajam, memberi sinyal agar mereka diam. Pengemis itu melanjutkan, pertama-tama, berhenti mengejar laba instan. Jangan lagi menghabiskan modal untuk proyek besar yang menguntungkan di atas kertas tapi tak menyentuh kebutuhan nyata. Fokuslah pada produk sederhana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat kecil. Mereka pasar yang kalian remehkan, padahal merekalah yang paling setia. Direktur pemasaran langsung bersuara lantang. Itu konyol. Kita sudah membangun citra sebagai perusahaan besar. Bagaimana mungkin kita menurunkan standar dengan menjual produk murahan untuk kalangan bawah? Itu akan menghancurkan reputasi kita. Pengemis itu menoleh. Tatapannya tajam menusuk. Reputasi apa? Reputasi yang bahkan sekarang sudah runtuh? Apa gunanya nama besar kalau isinya rapuh? Lebih baik memulai dari bawah dengan jujur, daripada mempertahankan topeng megah yang sebentar lagi akan jatuh. Direksi itu terdiam, wajahnya memerah. CEO justru menunduk, menyadari kebenaran dalam kalimat itu. Pengemis kembali berbicara, kali ini dengan suara lebih tegas. Kedua, hentikan kebiasaan menutup lubang dengan lubang. Jangan lagi berutang untuk membayar utang. Itu bukan solusi, itu racun. Aku tahu investor memberi tekanan, tapi justru saat ini kalian harus berani melepas apa yang tak bisa diselamatkan. Rela kehilangan sebagian, agar tidak kehilangan semua. Kata-kata itu membuat ruangan bergemuruh. Beberapa direksi spontan berteriak, "Itu gila! Kalau kita lepaskan aset sekarang, nilai saham kita akan anjlok lebih parah. Kita bisa habis sebelum sempat bangkit." Pengemis menatap mereka tanpa gentar. Ya, itu memang sakit. Sama sakitnya dengan orang yang harus mengamputasi tangannya demi menyelamatkan nyawa. Tapi itulah satu-satunya cara. Kalian ingin hidup atau mati bersama ilusi? Hening lagi. Suasana makin panas. Tapi tak ada yang bisa langsung membantah dengan logika kuat. Pengemis lalu melangkah ke tengah ruangan. Suara beratnya makin menusuk. Dan yang paling penting, berhentilah menjadikan perusahaan ini semata-mata mesin uang. Jadikan ia sebagai jalan keberkahan. Perbanyak sedekah. Perhatikan karyawan kecil yang gajinya pas-pasan. Jika kalian ingin perusahaan ini bangkit, buat mereka merasa dihargai kembali. Berkah Allah akan turun bukan pada angka di laporan keuangan, tapi pada keikhlasan hati kalian. Semua orang terperangah. Ada yang langsung menggeleng keras. Ini gila. Kau kira perusahaan bisa hidup dari sedekah? Dunia bisnis bukan tempat untuk berbicara tentang hal-hal spiritual. Seru salah seorang direksi. Pengemis menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dingin, "Dan itulah alasan kalian hancur. Karena kalian lupa, rezeki datang bukan hanya dari kerja keras, tapi dari izin Allah. Kalian terlalu sibuk mengandalkan otak dan teknologi, tapi lupa meminta pertolongan dari sumber segala pertolongan." Kata-kata itu jatuh seperti pisau tajam. Ada direksi yang mencibir, ada yang menunduk dalam diam. CEO menggenggam tangannya erat di atas meja. Hatinya bergetar. Ia sadar, ada sesuatu yang berbeda dalam strategi gila ini. Bukan sekadar angka dan teori bisnis, melainkan arah baru yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Pengemis itu menutup pernyataannya dengan kalimat singkat, tapi penuh tekanan. Aku tahu,
Apa yang kukatakan terdengar tidak masuk akal. Tapi aku sudah melihat sendiri bahwa keajaiban muncul ketika manusia berhenti sombong dan kembali merendah. Jika kalian ingin selamat, maka pilih terus berjalan dengan cara lama dan binasa, atau mencoba jalan baru meski terasa gila. Ruangan itu sunyi kembali. Semua wajah tegang, berkecamuk antara menolak dan ingin percaya. Mereka merasa seperti berdiri di tepi jurang. Hanya tinggal satu langkah untuk jatuh. CEO menutup matanya sejenak. Hatinya bergolak. Ia tahu, keputusan besar harus segera diambil. Dan saat ia membuka mata, tatapannya tertuju pada sosok pengemis yang berdiri tegak, penuh keyakinan. Hari-hari berat yang penuh dengan teriakan, cemoohan, dan kabar buruk akhirnya mulai memberi tanda berbeda. Di tengah badai kerugian, di saat saham perusahaan terjun bebas, ada percikan kecil yang awalnya tidak diperhatikan siapapun. Produk sederhana yang diluncurkan, yang dianggap murahan oleh para direksi, mulai meraih hati masyarakat bawah. Awalnya hanya laporan kecil dari satu cabang di pinggiran kota. Seorang manajer toko melaporkan bahwa penjualan produk baru itu habis dalam hitungan jam. CEO membaca laporan itu larut malam, sendirian di ruang kerjanya. Matanya yang lelah menatap angka yang tiba-tiba melonjak. Ia mengusap wajahnya, antara lega dan ragu. Apakah ini hanya kebetulan? Gumamnya lirih. Keesokan harinya, laporan serupa datang dari 2 cabang lain. Lalu 5 cabang. Lalu 10 cabang. Produk sederhana itu menyebar cepat. Seolah ada dahaga yang selama ini tidak dipenuhi. Masyarakat kecil merasa diperhatikan. Mereka tidak hanya membeli, tapi juga merekomendasikan ke orang lain. Dari mulut ke mulut, berita itu menyebar. Para direksi yang sebelumnya menolak kini mulai bingung. Bagaimana mungkin? Produk ini sama sekali tidak kita promosikan besar-besaran. Tapi justru dia yang paling laris. CEO hanya tersenyum samar. Ia tahu, ini adalah benih dari strategi yang dulu mereka anggap gila. Ada rasa syukur yang mengalir dalam dadanya. Ia teringat pada kalimat pengemis itu. Berkah tidak datang dari angka semata, tapi dari hati yang jujur. Namun titik balik itu tidak datang dengan mudah. Media awalnya masih mengejek, menulis judul-judul sinis, strategi konyol yang kebetulan berhasil. Investor tetap menekan, mengatakan penjualan kecil itu tak cukup menutup kerugian besar. Tapi CEO tidak lagi gentar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan harapan yang nyata. Ia mulai turun langsung ke pasar, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masyarakat kecil membeli produk itu. Seorang ibu rumah tangga mendekatinya, tidak tahu bahwa pria sederhana yang berdiri di depannya adalah CEO perusahaan. "Pak, terima kasih. Produk ini murah tapi bagus. Akhirnya ada perusahaan besar yang peduli sama orang seperti kami." Kata-kata itu menembus hatinya. CEO hampir menitikan air mata di tengah keramaian. Ia merasa, mungkin inilah doa-doa orang kecil yang dulu diabaikan. Doa yang kini menjadi penyelamat. Di ruang rapat berikutnya, suasana berubah drastis. Angka-angka penjualan mulai naik. Grafik yang tadinya hanya menunjuk ke bawah kini menunjukkan garis miring tipis ke atas. Para direksi yang dulu mencemooh kini saling berpandangan dengan wajah pucat. Ada yang malu, ada yang tak bisa berkata apa-apa. Direktur pemasaran akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, jauh berbeda dari sebelumnya. Saya tidak menyangka strategi ini berhasil. Saya salah menilai." CEO menatapnya, lalu menatap seluruh ruangan. "Kalian semua salah menilai. Bukan hanya terhadap strategi ini, tapi juga terhadap hidup. Kita terlalu lama memandang ke atas. Lupa bahwa kekuatan justru datang dari bawah. Dari orang-orang kecil yang setia. Dari keberkahan yang kita abaikan." Kata-kata itu jatuh seperti pukulan telak bagi semua yang hadir. Mereka teringat bagaimana dulu mereka menertawakan pengemis itu, menghina tanpa ampun. Kini, justru kata-kata pengemis itulah yang menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Hari demi hari, penjualan terus meningkat. Investor yang sempat hengkang mulai kembali melirik. Artikel media berbalik arah. Kebangkitan mengejutkan,
perusahaan yang bangkit dari jurang. Pasar yang tadinya menutup pintu kini kembali membuka peluang. Perlahan tapi pasti, perusahaan itu menemukan jalan baru. Di balik semua itu, CEO tahu ini bukan sekadar strategi bisnis. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Ia bisa merasakan bagaimana Allah menurunkan pertolongan di waktu yang tak pernah ia sangka. Semua keajaiban itu datang setelah mereka merendahkan hati, setelah mereka berani mengubah arah meski dicap gila. Di akhir sebuah rapat, CEO berdiri, matanya berkilat penuh haru. Kita berada di titik balik. Jangan ulangi kesalahan lama. Jangan pernah lagi meremehkan siapapun. Kita tidak akan pernah tahu. Mungkin pertolongan datang dari arah yang tidak kita duga. Seperti hari itu, ketika seorang pengemis masuk ke ruang rapat kita. Ruangan hening. Semua direksi menunduk. Hati mereka terguncang. Tidak ada lagi tawa sinis. Tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa mereka baru saja menyaksikan keajaiban dengan mata kepala sendiri. Dan dari sinilah, perjalanan perusahaan itu tidak lagi sekadar soal bertahan hidup, tetapi tentang menapaki jalan baru dengan bekal keyakinan yang berbeda. Jalan yang akan membawa mereka pada sebuah rahasia yang jauh lebih besar lagi. Keputusan itu akhirnya diambil. Setelah perdebatan panjang, hujan hinaan, dan keraguan yang hampir menghancurkan sisa kepercayaan, CEO berdiri tegak di hadapan semua direksi. Dengan suara yang serak namun tegas, ia berkata, "Kita tidak punya pilihan lain. Strategi yang selama ini kita anggap benar hanya membawa kita semakin terpuruk. Mulai hari ini, kita akan mencoba jalan baru. Jalan yang mungkin terdengar gila, tapi justru bisa menyelamatkan kita." Kalimat itu disambut dengan tatapan terbelah. Ada yang mengangguk dengan pasrah, ada yang menggeleng penuh kemarahan. Namun keputusan sudah bulat. Perusahaan yang dulu dikenal megah itu kini memulai babak baru, dengan strategi yang benar-benar di luar nalar. Minggu-minggu pertama terasa seperti neraka. Produk-produk besar yang selama ini menjadi kebanggaan mulai dihentikan produksinya. Iklan-iklan glamor dipotong habis, diganti dengan pendekatan sederhana yang menargetkan masyarakat kecil. Para karyawan bingung, investor panik, dan pasar menertawakan. Media bisnis mulai menuliskan artikel dengan judul sinis. Perusahaan raksasa ini turun derajat, mengejar pasar murahan. Gelombang kritik datang dari mana-mana. Telepon kantor berdering tak henti, email protes menumpuk. Bahkan para pemegang saham mengadakan pertemuan darurat menekan CEO agar membatalkan kebijakan gila itu. Beberapa direksi yang sejak awal menolak semakin lantang bersuara, menyalahkan CEO karena terlalu percaya pada omong kosong pengemis jalanan. Di ruang kerjanya, CEO sering duduk sendiri larut malam. Kertas laporan di meja menunjukkan kerugian yang semakin membengkak. Strategi baru ini tidak langsung membawa keuntungan, malah membuat kondisi terlihat lebih buruk. Setiap angka merah di layar komputer terasa seperti pedang yang menancap di dadanya. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah? Apakah aku sudah menjerumuskan perusahaan lebih dalam ke jurang? Namun setiap kali keraguan itu datang, ia teringat pada sorot mata pengemis itu. Tatapan tajam yang penuh keyakinan, kalimat sederhana yang menegur sekaligus menenangkan. Jika kalian ingin selamat, pilih, terus dengan cara lama dan binasa, atau mencoba jalan baru meski terasa gila. Kata-kata itu bergaung di kepalanya, menjadi pegangan saat semua orang meragukannya. Tak hanya itu, cobaan juga datang dari para karyawan. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang marah karena tunjangan dipotong, bahkan beberapa di antaranya memilih mengundurkan diri. Di pabrik, suasana tegang. Karyawan lama yang dulu setia mulai mempertanyakan keputusan manajemen. Mereka merasa perusahaan kehilangan arah, dan menyalahkan CEO atas semua kekacauan. Di tengah badai itu, CEO mencoba menjalankan satu bagian penting dari nasihat pengemis, memperhatikan orang kecil. Ia mulai turun langsung ke lapangan, menyapa karyawan dengan tulus, mendengarkan keluhan mereka, bahkan tak segan makan bersama pekerja gudang di lantai dingin. Awalnya, mereka terkejut, tapi perlahan, ada rasa hangat yang tumbuh kembali. Meski gaji masih kecil dan situasi sulit,
Mereka mulai merasakan kehadiran seorang pemimpin yang benar-benar peduli. Namun cobaan terberat datang dari para investor. Satu persatu mereka mengumumkan penarikan dana. Saham anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Media menuliskan headline pedas. Akhir sang raksasa, CEO gila hancurkan segalanya. Di ruang rapat, suasana kembali mencekam. Para direksi mendesak CEO agar mundur. "Kau sudah kehilangan segalanya," kata salah seorang dengan suara dingin. "Lihat angka-angka ini. Strategi gila itu hanya membawa kita ke jurang. Lebih baik kau berhenti sebelum kehancuran total." CEO menatap mereka dengan mata merah. Ia lelah, sangat lelah. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar soal bisnis. Ada sesuatu yang lebih besar. Ia menahan napas, lalu berkata pelan, "Aku tahu hasilnya belum terlihat. Tapi aku percaya, di balik semua ini, ada sesuatu yang sedang dibuka oleh Allah. Aku akan bertahan. Kalian boleh meninggalkanku, tapi aku tidak akan mundur." Ruangan hening. Beberapa direksi memalingkan wajah, tak sanggup menatap mata CEO yang penuh keyakinan meski tubuhnya goyah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Kritik, kerugian, kehilangan dukungan, semua menumpuk. Namun di balik semua itu, ada tanda-tanda kecil yang mulai muncul, seperti titik cahaya samar di ujung lorong gelap. Beberapa produk sederhana yang diluncurkan ternyata mulai mendapat perhatian dari kalangan bawah. Distribusi kecil-kecilan menunjukkan respons positif. Meski masih jauh dari kata sukses, ada percikan yang tidak bisa diabaikan. Cobaan berat ini menguji segalanya. Kesabaran, iman, dan keteguhan hati. Perusahaan berada di titik paling rapuh, seolah hanya seutas benang yang menahannya dari kehancuran. Dan di momen rapuh itu, semua orang mulai menyadari, mereka sedang berada di ambang sebuah titik balik yang bisa mengubah segalanya. Perusahaan itu kini mulai bangkit. Angka-angka penjualan yang dulu penuh merah telah berubah menjadi grafik menanjak. Investor kembali melirik. Bahkan ada yang menawarkan suntikan modal baru. Karyawan yang sempat murung kini tersenyum kembali, merasa masa depan mereka tak lagi suram. Namun di tengah kegembiraan itu, ada satu hal yang mengganjal di hati CEO. Ia tahu, semua ini tidak akan terjadi tanpa sosok asing yang dulu masuk ke ruang rapat dengan pakaian compang-camping. Sosok yang awalnya ditertawakan, dicaci, bahkan ingin diusir. Tapi justru dari mulutnya keluar kata-kata yang menyelamatkan ribuan nyawa yang bergantung pada perusahaan itu. Pada sebuah rapat khusus, CEO akhirnya mengutarakan keinginannya. "Kita tidak boleh lupa pada orang yang membuka jalan ini," katanya dengan suara penuh haru. "Aku ingin dia menjadi penasihat resmi perusahaan. Dengan pengalamannya, dengan kebijaksanaannya, ia bisa membantu kita terus melangkah." Ruangan mendadak riuh. Beberapa direksi yang tadinya menentang langsung gelisah. "Pak, maksud Anda mengangkat pengemis jalanan itu sebagai penasihat perusahaan? Bagaimana mungkin? Bayangkan citra kita di mata publik." CEO menatap mereka satu persatu. Tajam, penuh keyakinan. "Citra apa? Bukankah citra kita sudah hancur sebelumnya? Dan siapa yang menyelamatkan kita? Kalian? Atau dia yang kalian hina?" Tak ada yang bisa menjawab. Suasana membeku. Hingga akhirnya pengemis itu, yang memang diundang secara khusus pada rapat hari itu, membuka suara. Ia duduk di kursi sederhana, jauh dari gemerlap jas mahal dan dasi sutra. "Aku tidak datang untuk mendapatkan jabatan," ucapnya pelan namun jelas. "Aku tidak butuh kedudukan, apalagi gaji besar. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." CEO mencoba membujuk. "Kau tidak mengerti. Perusahaan ini membutuhkanmu. Aku membutuhkanmu. Aku ingin kau tetap di sini, agar kita tidak tersesat lagi." Pengemis itu menatap CEO dengan sorot mata lembut, namun penuh keteguhan. "Pak, dengarkan aku baik-baik. Keselamatan perusahaan ini bukan karena aku. Aku hanyalah perantara. Semua ini terjadi karena izin Allah. Kalau kalian menganggap aku pahlawan, kalian keliru. Pahlawan sejati adalah kesadaran kalian sendiri yang akhirnya kembali merendah,
Kembali ingat siapa yang sebenarnya memberi rezeki. Ucapan itu menusuk dalam. CEO terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti anak kecil yang baru saja ditegur ayahnya. Direksi lain pun menunduk. Malu dengan kesombongan mereka di masa lalu. Pengemis melanjutkan. Aku sudah melihat bagaimana kesombongan bisa menghancurkan segalanya. Aku pernah berdiri di puncak, lalu jatuh ke jurang terdalam. Dari sana aku belajar. Jika manusia menggantungkan hidupnya pada kebijaksanaan sendiri, cepat atau lambat ia akan binasa. Tapi jika ia merendahkan hati, mengakui kelemahan, dan bersandar pada Allah, maka pertolongan akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Seorang direksi yang biasanya keras kepala kini menitikkan air mata. Ia teringat bagaimana dulu ia paling keras menolak, paling keras menertawakan. Kini, ia justru merasa paling bersalah. Aku minta maaf, katanya terbata-bata. Pengemis menoleh, menepuk pundaknya dengan lembut. Tidak perlu minta maaf padaku. Mintalah ampun pada Allah. Karena dialah yang berhak memberi dan mencabut rezeki. Aku hanya debu jalanan yang kebetulan kalian lihat di hari itu. Suasana rapat berubah menjadi sendu. Banyak mata yang basah. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi suara lantang yang menuntut angka semata. Hanya kesadaran bahwa di balik semua ini ada kuasa yang lebih besar dari sekadar strategi bisnis. CEO akhirnya berdiri, menghampiri pengemis itu. Ia menggenggam kedua tangannya erat, seakan tak ingin melepas. Kalau kau tak mau jadi penasihat resmi, maka izinkan aku tetap menganggapmu guruku. Aku berjanji tidak akan melupakan pelajaran ini. Pengemis tersenyum, senyum yang menenangkan. Jangan anggap aku guru. Anggap aku hanya pengingat. Karena sejatinya, yang mengajarkan kita adalah kehidupan itu sendiri. Dan tentu saja, Allah yang menurunkan segala hikmah. Kata-kata itu membuat ruangan kembali hening. Hanya terdengar isak tertahan dari beberapa orang. Mereka sadar, inilah rahasia terbesar yang selama ini mereka abaikan. Bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari kecerdasan manusia semata, melainkan izin dari Allah yang bisa datang melalui siapa saja, bahkan dari sosok yang paling diremehkan. Dan sejak hari itu, pandangan semua orang terhadap pengemis itu berubah selamanya. Ia bukan lagi sekadar orang lusuh yang kebetulan masuk rapat, melainkan saksi hidup bahwa pertolongan bisa datang dengan cara yang paling tak terduga. Pagi itu kantor terasa berbeda. Senyum mulai kembali. Grafik penjualan menanjak, namun ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Pengemis itu tak terlihat. Satpam mengatakan ia pergi selepas subuh, berjalan pelan ke arah jalan kecil di samping gedung. CEO menatap jendela yang berkabut, dada diliputi rasa kehilangan yang aneh, seolah suara yang kemarin menegur dan menyelamatkan mereka sengaja memadamkan dirinya sendiri. Di meja resepsionis, sebuah amplop kusam menunggu. Di sudutnya tertulis dengan tangan gemetar. Untukmu, jangan dibuka selain engkau. CEO membawanya ke ruang rapat. Para direksi berkumpul. Sebagian masih menunduk karena rasa malu yang belum selesai. CEO menghela napas, membuka amplop itu. Di dalamnya ada secari kertas dengan kalimat pendek. Cek buku besar. Akun September 17. Cocokkan dengan kontrak vendor. Ravana Logistics. Jangan takut pada luka yang akan kau lihat. Luka itu sumber sembuhmu. Seorang pengingat. Sejenak ruangan membeku. Direktur keuangan, orang yang paling keras menolak strategi baru, menegakkan punggungnya dengan gelisah. CEO memanggil auditor internal. Komputer dinyalakan, berkas-berkas lama dipanggil, dan angka-angka menari tegang di layar. Saat cross-check dimulai, ketegangan memadat seperti udara sebelum petir menyambar. Ini, markup 3 kali lipat, gumam auditor. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada pengiriman fiktif. Tanda tangan otorisasi. Sama. Ia menelan ludah. Sama dengan tanda tanganmu, Pak. Katanya lirih ke direktur keuangan. Wajah direktur itu memucat. Fitnah. Itu manipulasi. Siapapun bisa meniru tanda tangan. Sebelum ia selesai, CEO mengangkat lembar kedua dari amplop. Flash drive kecil bertepi retak.
Dicolokan. Muncul rekaman suara berderak. Suara pengemis. Tenang, tanpa amarah. Kau tak ingat aku. Tapi aku mengingat pola ini. Vendor fiktif. Gudang sewaan tanpa stok. Info ceganda. Tanda tangan sama. Tanggal sama. Aku pernah jatuh karena tipu daya yang mirip. Dulu kulakukan sendiri. Lalu kusesali seumur hidup. Jika kalian ingin selamat, belahlah boroknya di hadapan semua. Jangan biarkan busuknya hidup di bawah karpet. Lalu terdengar suara lain, lebih muda, ketakutan, seperti direkam diam-diam di koridor. Pak, saya sudah kirim komisi dari Ravana. Nama direktur keuangan disebut jelas. Ruangan berguncang oleh keheningan yang berat. Direktur keuangan berdiri tergesa, menunjuk-nunjuk layar. Ini jebakan. Pengemis itu, dia orang suruhan pesaing. CEO menatapnya lama, penat sekaligus mantap. Kalau ini jebakan, maka kejujuran akan membebaskanmu. Buka laptopmu. Buka email pribadimu. Dengan tangan gemetar, direktur itu menolak. Satpam diminta mengamankan perangkat. Auditor menelusuri. Dalam hitungan menit, bukti beruntun bermunculan. Surat menyurat dengan pihak pesaing. Skema penekanan kas agar valuasi jatuh. Janji kepemilikan saham setelah akuisisi murah. Beberapa direksi menutup wajah. Sebagian lainnya menangis tertahan. Kenapa? CEO bertanya lirih. Kenapa kau lakukan ini ketika ribuan keluarga menggantungkan hidupnya di sini? Direktur itu akhirnya runtuh di kursi. Aku takut. Suaranya pecah. Takut tenggelam. Mereka menjanjikan penyelamatan pribadi. Aku hilaf. CEO memejam, menahan gempuran marah. Lalu ia menatap seluruh ruangan. Kita tempuh jalur hukum. Tapi sebelum itu, dengarkan, biang kehancuran ini bukan hanya satu orang. Kita semua menanam benihnya. Sombong, buta, tak peduli. Hari ini kita bersihkan. Bukan dengan dendam, tapi dengan kejujuran. Semoga Allah menerima ikhtiar ini. Sore harinya, setelah pelaporan resmi dilakukan, CEO berjalan sendirian ke gang kecil di samping kantor, mengikuti cerita satpam. Di ujung gang ada sebuah musyalah kecil. Seorang marbot tua menyapanya. Mencari lelaki kurus berjanggut? Tadi subuh ia sholat lama. Setelah itu, ia menitipkan ini. Marbot menyerahkan sebuah surat dan selembar kwitansi tua yang warnanya telah pudar. CEO membuka surat itu dengan tangan bergetar. Ketika kau masih mahasiswa, kau menulis surat beasiswa ke yayasan kecil. Kau tak tahu siapa yang membayar semester pertamamu. Itu aku. Waktu itu aku belum jatuh. Hari ini aku sekadar menggenapkan janji, membantu orang yang dulu kutolong agar benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Jika aku tinggal di sini, kalian akan bergantung pada manusia. Pergantungannya harus kepada Allah. Maka biarkan aku pergi. Jaga amanah. Tegakkan sedekah. Bangun sistem yang melindungi orang kecil, agar tak ada lagi Ravana berikutnya. Jika suatu hari kau merindukan nasihatku, pergilah ke pabrik, dengarkan napas mesin dan doa para pekerja. Di sana kau akan mendengar suaraku. Di bawahnya tertempel kwitansi, pembayaran beasiswa semester pertama, nama mahasiswa penerima, nama sang CEO. Air mata jatuh, menodai tinta pudar. Dunia berputar pelan. Suara azan maghrib dari masjid besar di kejauhan menyusup ke relung dada. CEO menunduk, menahan sesak yang hangat. Engkau bukan pengemis, bisiknya. Engkau cermin yang membuat kami melihat kebusukan sendiri. Ia mencium surat itu, lalu melipatnya rapi. Malam itu ia berdiri di depan para karyawan. Suaranya mantap, tanpa gemuruh ambisi, tetapi penuh keikhlasan yang baru ia mengerti. Mulai hari ini, kita jalankan audit menyeluruh, transparansi total, dan program sedekah yang terukur. Setiap rupiah harus kembali membawa manfaat. Kita menamai program ini, Amanah Jalan Kecil, agar kita tak lupa dari mana pertolongan datang. Tepuk tangan tidak meledak. Yang terdengar justru isak syukur, pelan namun dalam.
Di layar keamanan, rekaman terakhir menampilkan sosok kurus itu melangkah di trotoar gelap. Bahunya ringan, seolah beban yang dulu menindihnya telah ia letakkan di tempat yang paling tepat. Ia menoleh sekali ke arah gedung, sejenak mengangkat tangan, bukan untuk meminta, tetapi seakan mendoakan dari jauh. Lalu ia menghilang di tikungan. Di ruang rapat esok paginya, kursi direksi yang kemarin diisi kesombongan kini menjadi tempat orang-orang yang belajar kembali merendah. Dan setiap keputusan yang diambil sejak hari itu selalu diawali oleh hening sejenak. Hening untuk mengingat bahwa rezeki dan kelapangan hanya datang karena izin Allah, kadang melalui tangan yang kita remehkan, kadang melalui suara yang datang dari jalanan.